Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua. Ini konten ketiga gua. Insya Allah ini tayang hari Rabu juga ya. Oke, ini gua ingin ngobrol soal masalah dari channelnya Rio Ferdinand ya. Dia ini membahas soal masalah ada beberapa hal kaitannya dengan manajer atau calon manajer dari Manchester United, dan ini seperti biasa akan gua translate dan juga gua artikan, gua rangkum dan pasti memberikan opini sedikit. Oke, langsung aja. Ini pembicaraan diawali dengan Rio mengkonfirmasi kalau kabar dia mengajukan diri ke staff ya, ke manajemen Manchester United untuk dijadikan staff, maksudnya staff kepelatihan, ini adalah palsu. Tapi Rio bilang kalau dia datang, dia akan cracking dressing room, akan pakai metode old school. Dan menurut gue dari sini terlihat Rio ini cukup kesal dengan kondisi dressing room saat ini di Manchester United. Lalu setelahnya mereka ini membahas 5 calon manajer dari Manchester United. Pertama adalah komen tentang Pochettino ya. Menurut Rio dia adalah manajer bagus dan dengan pengalaman di English Premier League. Tapi pengalaman ini tidak selalu dibutuhkan. Klopp, Pep, Tuchel nggak ada pengalaman tapi berhasil di English Premier League. Faktor penting di sisi Rio adalah Rio Ferdinand ini pernah bertemu langsung dengan Pochettino dan berpendapat kalau Pochettino ini luar biasa, sangat detail, dan berpendapat kalau interview yang dilakukan nanti oleh Manchester United ini akan peluang untuk bisa memberikan kesan yang bagus bagi hierarki manajemen Manchester United karena bagaimana rapi, detail, dan juga visionernya seorang Pochettino ini. Rio berpendapat dengan budget yang sangat minim di Spurs, Pochettino bisa melakukan sesuatu yang luar biasa bagi sejarah klub. Di awal-awal waktu di Spurs, Rio Ferdinand ini suka dengan cara bermain klub yang agresif dan juga bermain bola dengan rapi dan mengalir. Tapi di akhir waktu Pochettino di Spurs ini timnya tidak lagi sama. Sedangkan di PSG, Rio Ferdinand berpendapat kesulitan Pochettino ini sangat besar karena memiliki pemain-pemain macam Messi, Mbappe, dan juga Neymar berada di satu tim, dan ini merupakan kesulitan yang sangat tinggi. Lalu mereka ini membicarakan calon lain, yaitu adalah Julian Lopetegui. Ini merupakan calon potensial walau bukan nomor 1. Ada salah satu bintang tamu itu ya, gue nggak tahu siapa tuh, berpendapat walau prestasinya bagus, tapi ukuran Sevilla itu berbeda. Waktu dia di Real Madrid, dia gagal. Ini memperlihatkan kapasitas dia yang mungkin bukan untuk tim yang lebih besar lagi. Rio Ferdinand berpendapat Lopetegui ini bukan calon manajer sesungguhnya. Nah, setelahnya mereka ini berbicara soal Erik ten Hag. Ten Hag ini calon favorit dan sama dengan Ten Hag ini calon favorit dan sama dengan banyak calon banyak fans Manchester United dan juga mencalonkan atau memfavoritkan Erik ten Hag. Salah satu bintang tamu di channel tersebut mengatakan dia ini walaupun nggak ngelihat Ajax di Liga, ini faktor menarik nih. Dia bilang walaupun dia tidak melihat Ajax di Liga, tapi permainan di UEFA Champions League inilah yang ingin dia lihat dimainkan di Manchester United. Sangat menarik. Ternyata dia tidak pernah ngelihat Ajax bermain di Eredivisie, dia ngelihatnya hanya di Champions League, tapi dia berpikiran dia suka Erik ten Hag dan ingin supaya gaya permainan Erik ten Hag itu dimainkan di Manchester United. Menurut gue tuh cukup menarik ya. Rio Ferdinand juga menjelaskan bagaimana Sir Alex ini bermain tidak selalu mengandalkan possession, tapi lebih bagaimana bisa bermain cerdik, menyesuaikan dengan kompetisi dan lawan yang dihadapi sehingga bisa memperoleh hasil bagus. Ini gaya yang berbeda dengan Pep dan gaya manajer lain di mana lebih mengutamakan ball possession ya kan. Transisi ini merupakan kunci menurut Rio Ferdinand. Disiplin dan passion itu juga merupakan kunci yang lain, terutama ketika bermain di UEFA Champions League di zamannya Sir Alex pada saat itu. Nih Rio Ferdinand yang menjelaskan ya, bukan gua nanti gua dibilang sedikit-sedikit Sir Alex ya. Enggak nih. Gua bahas soal masalah Rio Ferdinand. Rio berpendapat soal ten Hag, kalau dia bisa melakukan seperti yang dia lakukan di Ajax, ini akan membuat Manchester United bisa bersaing. Tapi Rio menambahkan, Manchester United ini berbeda. Ten Hag bukan hanya harus bisa bekerja sama dengan manajemen di atas, tapi dia juga harus punya karisma untuk mengontrol ruang ganti dan mengontrol kultur di sana, mengontrol ego individual di sana, dan juga personality besar di dressing room. Dan sangat berbeda dengan dressing room di Ajax.
Mereka mengatakan ketika mereka dulu melihat apa yang pernah dilakukan Rangnick dari sisi taktik sangat luar biasa. Tapi menerapkan itu di Manchester United adalah sebuah kesulitan. Bagaimana hal tersebut sangat sulit dan menantang. Kenapa? Dressing room yang berbeda, dan mereka juga berpendapat Rangnick akan lebih berfungsi di atas menjadi konsultan daripada menjadi manajer. Ya, gue sepakat sih. Rangnick ini dulu ketika datang dibilang kan, wah gurunya gegenpressing dan lain-lain. Oke, dia ini merupakan seorang tutor dan juga mentor dari banyak pelatih. Oke, dia punya ide banyak tentang kepelatihan, taktik, strategi. Oke, tapi lihat, kuncinya nomor satu, bagaimana Rangnick ini bisa menguasai atau tidak dressing room. Bagaimana gaya dari seorang Rangnick ini bisa menguasai dressing room, kan itu dulu sebelum dia bisa menerapkan sistem permainan taktik di atas lapangan. Lalu mereka berbicara soal Tuchel. Ini merupakan calon favorit dari Rio Ferdinand ternyata. Menurut Rio, Tuchel punya banyak faktor, adaptasi, ketegasan, dan juga teknis yang baik dan sudah terbukti. Nah, lalu membahas ke Luis Enrique, Rio juga mengatakan dia suka dengan Luis Enrique nih. Dari CV-nya sangat meyakinkan apa yang diraih di Barcelona. Rio Ferdinand juga berkata, passion football ini susah dilakukan di Manchester United. Tidak seperti permainan Pep dan juga permainan Klopp yang menurut Rio Ferdinand ini akan sulit untuk dilakukan di Manchester United. Dan berkata apa yang Luis Enrique lakukan di Barcelona walaupun agak pragmatis, tapi dia suka dan menurut dia ini lebih cocok dimainkan di Manchester United. Kurang lebih demikian ya. Tapi Rio Ferdinand juga berpendapat Luis Enrique ini nggak akan jadi manajer karena posisinya sebagai pelatih Spanyol di Piala Dunia nanti di bulan November ini akan menyulitkan proses tersebut. Sepakat gue. Di poin terakhir ya, di soal lain ini poin terakhir, mereka berbicara soal masalah Wayne Rooney yang berkata kalau Rio Ferdinand itu arogan. Tapi menurut Rio Ferdinand, Rooney ini bermaksud bicara soal dulu waktu mereka bermain bersama di atas lapangan, bukan soal sekarang ataupun juga hal-hal yang lainnya. Rio Ferdinand berkata mereka selalu berdebat sepanjang waktu mereka menjadi pemain ya. Tapi hubungan personal antara Rio dan Wayne Rooney ini sangat-sangat solid. Dan ditambahkan terakhir, menurut Rio Ferdinand, siapapun nanti yang jadi manajer, yang penting harus mengambil orang yang tepat. Itu yang merupakan hal yang paling penting soal masalah manajer terbaru dari Manchester United. Kurang lebih demikian, ini sudah larut, gue harus istirahat. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ikut pollingnya ya, stadion mana yang diinginkan, langsung di community itu ada tabnya kan di channel gue, bisa dipilih untuk memberikan inspirasi ke gue kira-kira teman-teman suka stadion yang mana. Dan sekali lagi ini bukan 100% akan gue lakukan, tapi paling tidak akan sekali lagi memberikan gambaran, ide dan juga inspirasi ke gue. Sehat-sehat terus di rumah, murah-murah rezekinya, jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.